Shalom semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik ya. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih Dan? Nah Tan, jadi sekarang itu kita mau beribadah bersama lagi nih. Ibadah bersama. Bukannya kita lagi social distancing ya? Tani ya, meskipun kita lagi jauh-jauhan, tapi tetap kok Tuhan ada dimanapun kita berada. Oh gitu ya Dan. Ya udah yuk, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Sekaligus menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Raja Gugu. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah
kebenaran firman yang akan kami dengarkan itu bisa menjadi sukacita dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat saudara-saudaraku semua. Hari ini kita kembali untuk bersekutu dalam ibadah bulanan remaja HKBP Jatiwaringin. Dan dalam kesempatan ini kita melakukan ibadah melalui media sosial ini. Dan saya berharap sukacita kita tidak berkurang, bahkan justru kita semakin mengenal bahwa Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kita dalam situasi apapun, asalkan kita mau untuk datang ke hadapannya dan membuka hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, biarlah melalui ibadah hari ini, ibadah bulanan ini, anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin boleh memperoleh sukacita dan hikmat untuk menentukan pilihan dalam pendidikan yang akan dilanjutkannya, dan dalam studi yang sedang dijalaninya juga semakin berhikmat. Oleh karena itu kami mengambil firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13. Saya akan membacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bijak mengatakan, jika kamu mengharapkan satu pekerjaan berjalan dengan baik, berikanlah pekerjaan itu kepada orang yang sangat sibuk. Kadang-kadang pernyataan ini menimbulkan tanda tanya dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin orang yang sangat sibuk bisa melakukan satu pekerjaan yang baru berjalan dengan baik? Kadang-kadang kita bertanya juga, apakah dia masih mempunyai waktu? Dia sudah sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan pekerjaan yang baru dan kita berharap hasilnya itu hasil yang sangat memuaskan? Akan tetapi pernyataan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sangat sibuk dalam melakukan satu pekerjaan pasti dia sudah teruji. Orang yang sibuk dalam pekerjaan pasti dia sudah terbiasa untuk bekerja dan pasti dia akan berusaha untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepada dia dengan maksimal, dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi, tentu saja itu merupakan hasil dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika saya diberikan tanggung jawab yang besar, pastilah orang yang memberikan pekerjaan itu sudah melihat saya sudah mampu melalui pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dengan hasil yang baik. Sama juga dengan saudara-saudara, anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, ketika kamu sekarang mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau mempunyai cita-cita yang tinggi,
Saya mau mengingatkan kepada anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, latih dirimu dalam setiap tanggung jawab kecil yang telah diberikan kepadamu sejak dini. Jadi jangan pernah bermimpi kita itu bisa melakukan atau menerima tanggung jawab yang besar kalau kita belum bisa bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Itulah makanya ada jenjang pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, magang dalam pekerjaan, sampai kita nanti mempunyai skill yang mumpuni dan tanggung jawab, baru kita diberikan pekerjaan yang besar. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan tahu, Tuhan melihat seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar kita bisa menanggung tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sehingga untuk mencapai satu tanggung jawab yang besar itu, kita sudah harus melalui tahapan-tahapan perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anak remaja, mungkin sekarang ada yang mau melanjut kepada perguruan tinggi, mungkin ada yang mau masuk kepada SMA favorit. Saya mau katakan kepadamu, anak-anak remaja, mintalah kepada Tuhan dan yakinkan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu, sehingga kamu tidak putus asa, sehingga kamu tidak kecewa. Jadi lihat dulu apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan studi yang telah diberikan kepada kita. Apakah kamu sudah sanggup untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Apakah kamu sudah siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi? Jadi kita harus realistis melihat dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan dalam perkara kecil kita tidak bisa menyelesaikan, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan perkara yang besar? Itu makanya Tuhan Yesus mengingatkan, setialah dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupanmu. Kesetiaan itu dituntut. Bagaimana ketika kita diberikan satu tanggung jawab besar atau kecil, kamu setia untuk menyelesaikannya. Kamu setia untuk menghadapinya. Karena pada waktunya, perkara-perkara besar akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus mau mengkritik bagaimana orang-orang Farisi pada saat itu tidak bisa mengambil sikap. Mereka menganggap diri mereka besar, padahal dalam perkara-perkara kecil pun sebenarnya mereka belum bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, bagaimana mungkin kita bisa memperhambakan diri kita kepada dua tuan. Bagaimana mungkin anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin bisa mencapai cita-cita yang tinggi kalau hidupnya sendiri pun selalu diperhadapkan dengan dua tuan. Artinya kalau kamu sekarang sedang studi, fokuskan hidupmu untuk menghadapi studimu. Jika kamu sekarang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, yakinkan kamu fokus dengan itu. Jadi jangan ada waktu, jangan kita lagi berpikir studi, tak taunya kita sibuk juga memikirkan game-game kita, sibuk juga memikirkan medsos-medsos kita. Tapi saya mau mengatakan kepada anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan kepadamu sekarang, kamu harus setia untuk menyelesaikannya. Sehingga setelah itu, maka Tuhan pun akan memberikan perkara yang besar. Jadi buat anak-anak yang akan melanjutkan perguruan tinggi negeri, apapun itu sekarang yang menjadi harapanmu, pergumulkan itu dalam doa-doamu. Minta kepada Tuhan supaya Dia melayakkanmu untuk melanjutkan studi. Ingat, ketika kita masuk ke dalam perguruan tinggi favorit atau yang kita inginkan, ingat
Tuhan yang melayakkanmu. Tuhan yang mengizinkanmu. Jadi jangan pernah kita itu jatuh ke dalam kesombongan mengatakan ini karena kepintaran saya, ini karena usaha saya selama ini. Tapi saya mau mengatakan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Oleh karena itu, ketika itu sudah terjadi dalam kehidupanmu, fokuslah dan raih cita-citamu setinggi-tingginya. Dan yakinkan juga dalam kehidupanmu bahwa dalam perkara besar, dalam tanggung jawab yang besar Tuhan berikan kepadamu, kamu juga diharapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berdampak kepada orang lain. Ketika kamu diberikan perkara yang besar, ingat, kamu juga harus memikirkan orang-orang di sekelilingmu. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidupmu adalah untuk orang lain juga seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ketika itu semua sudah kita lakukan, maka Tuhan melihat anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin telah setia dalam perkara-perkara kecil itu, maka Tuhan pun akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saya yakin ketika anak-anak remaja juga ada yang tidak mendapatkan seperti yang diharapkan, saya mau mengingatkan kepada anak-anak remaja juga, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepadamu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kepadamu. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati apa yang kamu harapkan itu. Tapi Tuhan mau mengatakan kepadamu bahwasanya ada rencana Tuhan yang lain dalam kehidupanmu. Mungkin ketika kamu tidak masuk ke dalam perguruan tinggi negeri yang kamu inginkan, Tuhan mau mengatakan kamu harus mempersiapkan dirimu lebih baik lagi. Atau mungkin ada perguruan tinggi lain yang lebih pantas, yang lebih cocok untuk masa depan. Jadi untuk itu dalam meraih cita-cita kita harus selalu mempergumulkannya, kita harus selalu berdoa untuk itu, kita harus selalu meraihnya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu yang terindah dalam kehidupanmu. Oleh karena itu jangan pernah ada kata putus asa. Jangan pernah ada kata kecewa kepada anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli kepada saya. Tapi katakan dalam kehidupanmu, hari ini saya gagal, besok saya akan menjadi orang yang sukses. Hari ini saya gagal, mungkin Tuhan sedang memperingatkan saya supaya saya lebih setia lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam cita-cita saya. Ketika saya gagal hari ini, mungkin Tuhan mempersiapkan saya untuk bisa melihat kegagalan itu dan menjadi pelajaran di hari-hari yang akan datang supaya saya tidak pernah lagi gagal. Anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin, marilah dalam sesulit apapun saat ini, dalam situasi bagaimanapun, Tuhan itu mau untuk dijumpai, mau untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan takut, mulai saat ini dalam studimu, dalam cita-citamu, selalulah bertemu dengan Tuhan, selalu datang ke hadapan Tuhan. Karena ketika kita datang ke hadapan Dia, Dia sedang mempersiapkan kita. Dia akan memperlengkapi kita untuk masa depan yang penuh harapan. Jadi setialah dalam perkara-perkara kecil. Setialah dalam tanggung jawab yang kamu sedang jalani hari ini. Di tengah-tengah keluarga, jadilah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada orang tua. Ketika kamu mempunyai tanggung jawab sebagai kakak, abang di tengah-tengah keluarga, bertanggung jawablah sebagai kakak dan abang. Ketika kamu menjadi adik di tengah-tengah keluarga, bertanggung jawablah dalam tanggung jawab sebagai seorang adik. Karena pada waktunya perkara yang lebih besar akan Tuhan berikan kepadamu. Seorang pemimpin yang berhasil adalah ketika dia juga mau dipimpin oleh orang lain.
Seorang anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin akan sukses ketika dia bisa menyelesaikan tanggung jawab yang kecil dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarkanlah firman-Mu memampukan anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin supaya mereka setia dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan mereka. Biarkan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang meraih cita-citanya, mempergumulkan masa depannya, biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang memperlengkapi mereka, biar Tuhan yang membentuk anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin ini menjadi karakter-karakter pekerja di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan mereka jatuh, jangan biarkan mereka putus asa ketika mereka menghadapi kegagalan. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam kesombongan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mau mengintrospeksi diri. Hingga pada waktunya Tuhan memberikan mereka perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar lagi dalam kehidupan mereka. Hingga pada waktunya Tuhan benar-benar mempersiapkan mereka menjadi sumber berkat, menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak HKBP Jatiwaringin ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam setiap harapan dan cita-cita mereka, Tuhan yang campur tangan. Berkati setiap orang tua yang membimbing, yang mengarahkan anak-anaknya, supaya melalui tangan-tangan para orang tua, Tuhan juga membentuk anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan banget ya Dan, kita masih bisa dengar firman Tuhan walau sekarang kita ada di rumah kita masing-masing. Ya bener dong Tan, tadi kan gue udah bilang Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Nah, betul-betul. BTW Dan, tadi kan tema kita Ora et Labora. Emang Ora et Labora itu apa sih? Nah Tan, pada ibadah kita kali ini kita mengangkat tema Ora et Labora. Itu diambil dari bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Berarti ketika kita bekerja, kita harus berdoa. Tapi kenapa ya Dan? Kok Tuhan tetap menjawab permintaan kita walau kita nggak berdoa? Jadi Tan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan juga Maha Segalanya. Untuk mendalami firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.